Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, untuk yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Pegiat sosial ya, Rini Budoyo itu mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dikabarkan ya, meminta jatah menentukan nama kepala polisi Republik Indonesia, Kapolri dan Jaksa Agung kepada capres pemenang Pilpres tahun 2024 Prabowo Subianto. Selain itu juga bersumber dari investigasi Tempo. Rini Budoyo mengatakan Jokowi memang ikut cawe-cawe dalam pembentukan kabinet Prabowo Subianto dan ikut juga meminta jatah menteri. Jadi menurut berita di majalah Tempo, Pak Jokowi memang ikut cawe-cawe dalam pembentukan kabinet Pak Prabowo. Pak Jokowi ikut minta jatah ya, dalam kabinet mendatang, ucapnya. Jadi kabarnya minta jatah untuk menentukan nama Kapolri juga ya, nama Jaksa Agung, dua jabatan terpenting dalam penegakan hukum di negara kita. Imbunya dikutip dari YouTube kanal 2045 TV Rabu 27 Maret ya. Sebelumnya diberitakan mencuat isu bahwa sosok Presiden Joko Widodo adalah Jokowi menitipkan beberapa nama calon menteri kepada presiden yang bakal menang di kontestasi politik pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2024 itu. Bermula dari sosok wartawan bernama Uni Lubis dalam acara diskusi politik ya. Saya dengar informasi bahwa Presiden Joko Widodo ya, menitipkan 4 posisi, kata Uni Lubis ya, membocorkan beberapa calon yang dititipkan oleh sang presiden, yakni seorang ex Kapolri, 2 nama Jaksa Agung, Pratikno dan Bahlil Lahadalia. Kemudian terkait mengenai kebenaran itu, isu tersebut Uni Lubis mengklaim yang mendapatkan informasi A1 alias dari sumber terpercaya. Sayangnya Uni Lubis tak membeberkan secara gamblang apakah Kapolri yang ia sebut adalah mantan Kapolri yang kini sedang menjabat. Uni juga tak menyebutkan siapa Jaksa Agung yang dimaksud, namun tak heran jika sosok Kapolri Jenderal Polisi ya, itu diminta oleh Pak Jokowi. Nah sekarang itu kan menimbulkan tanda tanya besar ya, kenapa milih posisi itu. Nah, jadi sebaiknya untuk posisi itu tetap Pak Prabowo yang menentukan ya. Karena daftar-daftar seperti itu kan ya, yang pertama punya tujuan tertentu, yang kedua presidennya sekarang kan Pak Prabowo ya. Jadi di depan Jokowi itu banyak menimbulkan spekulasi ya. Jadi kita jadi ada apa gitu. Dan yang paling diincar itu kan yaitu Kapolri dan Jaksa Agung, karena itulah yang memang sangat-sangat menentukan hukum di Indonesia ya. Jadi sosok siapakah yang akan menempati Jaksa Agung ya? Nah ini ada beberapa kriteria atau orang ya yang ada di dalam pemberitaan itu ya. Jaksa Agung Sanitariar Burhanuddin yang masuk di dalam daftar di depan Jokowi ya, yaitu kelahiran Ambon 5 Mei 69 tersebut ya. Rekam jejaknya yang mentereng itu. Nah sementara Polri juga begitu, sudah ada titipan juga ya, yang namanya belum disebut tapi ia menjabat segudang jabatan strategis dari Kadif Propam Polri hingga Kabar Eskrim Polri. Nah juga sempat dipercaya untuk menjadi ajudan
Presiden RI. Sedangkan Jaksa Agung Sanitari tadi yaitu ST ya. Burhanuddin juga merupakan orang yang ternama di dunia penegak hukum di Indonesia. Pria kelahiran Majalengka 17 Juli 54 itu telah kontribusi banyak di dalam Kejaksaan Agung, terutama dalam penyelesaian kasus korupsi. Lantas kemudian nama pertama yang disebut terang-terangan oleh Uni Lubis dalam daftar menteri titipan Pak Jokowi adalah Pratikno. Nah, nama Pratikno tentu tak asing lagi ya di kabinet sekarang ini ya. Dia sangat dekat dengan Presiden lantaran dia menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara Menseknes ya. Pria kelahiran 13 Februari 62 di Bojonegoro ini juga satu alma mater dengan Jokowi, yakni di UGM. Pratikno juga berkarir di kampus tersebut hingga menjadi rektor dengan masa jabatan 6 sampai 16 Juli 2012 sampai 4 November tahun 2014. Selain Pratikno, ada orang kepercayaan Jokowi lainnya, yakni Bahlil Lahadalia yang menjabat sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Putra Maluku ini dahulu pernah berkarir di Partai Golongan Karya atau Golkar, namun memutuskan untuk keluar pada tahun 2009. Bahlil sempat diberi kepercayaan istimewa oleh Jokowi sebagai Direktorat Penghalang Pemilih Muda tim kampanye Presiden Jokowi Maruf Amin ya, seperti itu. Jadi yang ditunjuk itu memang orang-orang dekat Jokowi ya kita paham kan, nggak mungkin orang-orang yang tidak terlalu dekat dengan dia. Kalau dulu dia kan paling banyak kenal dekat-dekat orang-orang PDI ya. Tapi sekarang karena sudah berjauhan, jadi ya nggak ada lah orang-orang PDI yang akan dititipkan, karena sampai sekarang dengan PDI masih panas suasananya ya. Contoh yang paling dekat sebetulnya dengan Pak Jokowi adalah Pak Basuki. Nah itu karena orang PDI, jadi nggak mungkin. Nah Bu Sri juga begitu sebetulnya, dekat dengan Pak Jokowi, cuman Bu Sri ini orangnya susah diajak kompromi sehingga tidak masuk di dalam daftarnya Pak Prabowo, dan Bu Sri menyatakan dia tidak mau juga ya. Ya saya pikir itu informasinya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Terima kasih. Merdeka.